kita tahu guru dan murid atau mahasiswa-mahasiswi ya. Cuman Jadi si displaynya ini kan bisa meng-sharing presentasi. Sobat Recode, kembali kita berjumpa di podcast Recode. Kita masih membahas tentang transformasi teknologi di dunia pendidikan. Sekarang kita masuk dalam bahasan mengenai manfaat dari peralatan IFP atau Interactive Flat Panel di dunia pendidikan. Om Eban, silakan. Ya, kita masih dengan Ibu Sri Lisbety Sitompul. Selamat datang Ibu. Selamat datang lagi. Terima kasih telah mengundang saya lagi, Pak. Iya. Terima kasih ya udah datang. Kita mau tahu detail nih manfaat untuk siapa aja sih sebenarnya gitu ya. Iya. Penggunaan IFP ini benefitnya. Gitu. Karena di podcast sebelumnya kan yang kita tahu guru dan murid atau mahasiswa-mahasiswi ya. Cuman ada yang lain nggak sih yang bisa merasakan manfaatnya gitu ya? Silakan Bu Betty. Iya. Dari mulai studentnya ya. Kalau dari studentnya itu sangat bermanfaat di kelas. Jadi interactive flat panel display ini kan bisa tugasnya banyak nih Pak. Jadi bisa men-sharing presentasi dari siswa atau mahasiswa gitu kan. Jadi dalam presentasi ataupun diskusi itu bisa langsung kolaborasi. Jadi si displaynya ini kan bisa meng-sharing presentasi sampai 9 device. Jadi jika ada dalam satu kelas ada 9 kelompok itu bisa digunakan untuk sharing presentasinya secara bersamaan kayak gitu. Jadi bisa berkolaborasi lah intinya seperti itu. Iya. Itu mungkin salah satu dari student benefitnya. Tapi kalau misalnya ngomongin teacher ataupun dosen itu banyak digunakan bisa untuk men-sharing presentasi juga, itu pasti pertama sama. Yang kedua kita ada namanya Maxup Class. Jadi seperti website membantu untuk teacher atau guru. Jadi di sana seperti PowerPoint tapi lebih banyak fiturnya. Jadi kalau PowerPoint mungkin bisa membuat bahan presentasi, tapi di situ kita juga punya template sendiri dan gratis. Jadi mungkin sebelum mengajar si guru atau si dosennya itu bisa membuat presentasinya di website. Nanti ada Maxup Class, jadi tinggal dibuat di situ. Nanti tinggal bisa diaplikasikan dan langsung di-play gitu si PowerPoint-nya kayak gitu. Iya. Jadi dia bikin persiapan di cloud ya. Cloud, yes. Di cloud kayak gitu. Itu punyanya Maxup ya. Punyanya Maxup. Kelebihannya apa Bu dibandingkan dengan PowerPoint? Kelebihannya kita bisa langsung mengkolaborasikan sih. Jadi sebenarnya si Maxup Plus ini nggak cuman seperti PowerPoint biasa. Jadi bisa memasukkan video langsung, terus mencari gambar langsung di PowerPoint itu kayak gitu. Lebih banyak fiturnya sih kayak gitu. Nanti mungkin kita praktekkan ya. Nanti dipraktek lebih jelas ya Bu ya. Lebih jelas Oke. Jadi itu manfaat untuk siswa, manfaat untuk guru. Nah, sebentar Om. Ini untuk yang cloud-nya itu apakah berbayar atau gimana? Kalau untuk cloud-nya Maxup Plus itu gratis. Gratis. Jadi tidak terbatas berapa banyak guru atau studennya berapa, itu enggak terbatas dan itu free kayak gitu. Satu account storage-nya berapa tuh? Sebenarnya ini binding dengan Google Drive atau OneDrive. Jadi nanti sebenarnya save-nya tuh di cloud, tapi kita pilihnya ntar cloud-nya di Google Drive lagi kayak gitu. Atau jadi OneDrive. Jadi intinya awalnya harus punya Maxup account, nanti di binding dengan Google Drive atau OneDrive kayak gitu. Untuk media penyimpanan ya. Yes. Jadi guru atau si dosennya tidak harus membawa laptop. Jadi mungkin dia sudah persiapan taruh di drive, nanti waktu datang ke kelas ada si interactive display-nya, nanti tinggal scan aja. Di scan itu nanti masuk ke si Maxup account, nanti terbinding dengan si Google Drive-nya. Jadi tinggal dibuka gitu sih. Jadi lebih mudah lah si login ke login. Maxup Plus. Yes. Jadi si guru atau dosen cukup membawa mobile phone barangkali. Yes. Kemudian dia scan QR code-nya, lalu materi ajar yang dia sudah persiapkan keluar ya. Yes, keluar. Dan itu yang dia gunakan untuk mengajar ke
di kelas ya. Betul. Itu untuk benefit murid-murid. untuk guru-gurunya. Untuk guru-gurunya. Ya, Oke. ya, ya. Jadi dia sama seperti muridnya nggak perlu bawa buku banyak-banyak. Yes, Gitu ya. betul Pak. Termasuk dia bisa siapkan bahan ujian ya di situ ya. Bisa, sangat bisa. Bahan tes, bahan itu dia siapin di situ ya. Nanti kalau murid-murid mau ikut apa tesnya gitu ya lewat device mereka juga bisa ya. Bisa. Nanti ada template sendiri Pak. Hmm. Jadi ntar muridnya bisa berinteraksi. Jadi gurunya nanti ada presentasi, terus nanti ada kode juga yang akan dimasukkan ke websitenya kelas si pivotnya itu. By Telonya. Aha, baik, Nanti telonya. dia akan bisa menjawab dan nanti kelihatan tuh siapa yang sudah menjawab. Oh. Jadi gurunya bisa ngelihat gitu siapa yang sudah mendaftar. Kemajuan ya, kemajuan Kemajuannya. siswa untuk menjawab. Jadi katakanlah misalnya dikasih tes 40 menit, dia udah tahu tuh ada siswa yang siapa yang udah 20 menit sudah selesai gitu Yes, ya. nanti Misalnya. kelihatan nama-namanya. Oke. Hmm. Sama berikut dengan nilainya. Salah benernya gitu. Enggak. Sampai ini belum ya. Iya, Mungkin iya. nanti Oh, kita oke. bakal Ini masukkan sampai lagi ke nih. sana. Iya, 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 iya. Oh, oke. Jadi itu benefit untuk guru. Guru. Oke. Selanjutnya Ibu, benefit buat siapa lagi nih? Banyak nih. Nah, Benefit IT dulu ya. IT. Oke. Yang mungkin yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Mhm. Jadi IT itu tidak perlu repot untuk membantu setiap pembelajaran gitu ya. Karena mungkin displaynya itu kan ada banyak. Jadi tadi seperti video yang kemarin kita ceritakan, kita ada namanya Microsoft Pivot. Jadi device management system. Jadi si orang IT pun kalau mematikan, menyalakan, menulis informasi, terus bisa update firmware itu nggak langsung ke kelasnya, tapi bisa menggunakan cloud gitu. Namanya Microsoft Pivot. Iya, iya, Itu iya, untuk iya. IT-nya. Ya. Sobat-sobat Recode, teman-teman IT yang berkelut di bidang sekolah, apa yang disampaikan Ibu Betty tadi menolong teman-teman untuk mengelola sekolah dengan lebih efisien ya, lebih Yes. mudah, lebih cepat juga ya, Bu Yes, Betty ya. betul. Catat ya, Lebih teman-teman. modern. Sahabat Recode. Lanjut Bu Betty. Lanjut. Sebenarnya nggak cuman itu manfaatnya. IT juga banyak juga. Jadi sebenarnya kalau kita pakai device bukan interactive display aja ya. Iya. Jadi kita juga bisa membantu IT menggunakan Mixup tadi recording sistemnya. Oh. Jadi sebenarnya kita membantu tugas IT ya. Jadi sebenarnya recording itu bisa di-upload sebenarnya ke LMS gitu. Jadi tugasnya IT sebenarnya lebih gampang lah sekarang kayak gitu sih. Iya. Jadi lebih bahasa Inggrisnya less consuming ya. Yes. Waktunya lebih less consuming ya. Iya. Nggak banyak makan waktu lah gitu kira-kira. Betul. Terus setelah itu mungkin yang agak sulit nih. Sebenarnya benefit untuk manajemen atau yayasan tuh apa sih gitu. Oh, Kenapa kita harus investasi mahal? Mungkin mahal di awal ya. Iya. Kenapa sih sebenarnya benefitnya banyak kayak gitu. Pertama kita tuh sudah mengadaptasi teknologi. Jadi sebenarnya pertama kita tuh bisa menaikkan branding sekolah atau kampus. Oh. Yes. Iya. Karena pengalaman saya sendiri. Nah, ini pengalaman lapangan ya. Pengalaman lapangan. Jadi banyak tuh sekolah-sekolah atau kampus yang setelah menggunakan sistem Mixup Interactive Flat Panel, ini tuh biasanya mereka akan membuat kurikulum sendiri. Oke. Terus mereka akan membuat video. Oh. Jadi mereka ternyata punya kelas untuk hybrid class kayak gitu. Dan video tersebut biasanya di-upload di sosmed. Terus bisa menambah nilai jual juga. Jadi mereka punya kayak kurikulum dan sistem. Jadi kalau misalnya siswa yang mau daftar, ada harga sendiri sebenarnya untuk kelas hybrid kayak gitu. Oh, ada pilihan jadi sekarang Ada pilihan sekarang kayak Jadi gitu. bukan cuma kelas onsite tapi kelas hybrid. Kelas hybrid juga. Sehingga jumlah murid lebih banyak. Yes, jadi Oke. nggak cuma di satu cakupan mungkin Jakarta saja, Iya, tapi iya. yang luar pulau tuh bisa Ikutan. berkesempatan mendapat ilmu yang sama gitu kan. Iya, Jadi iya. bisa ikutan juga kayak gitu. Itu manfaat mungkin untuk manajemen Iya. kayak gitu. Terus banyak juga, jadi manajemen juga bisa mengurangi cost untuk pembangunan kelas kayak gitu. Oh, iya. Jadi nggak usah punya kelas banyak, satu kelas tapi punya sistem yang lengkap, itu bisa digunakan untuk kuliah gitu. Jadi
orang-orang tuh nggak harus yayasan tuh nggak usah investasi kursi atau AC atau lampu kayak gitu. Jadi tinggal punya account aja, Zoom atau streamingnya, nanti anak-anak tinggal belajar dari situ sih. Oke, jadi jumlah kelasnya tidak harus bertambah, tapi jumlah muridnya bertambah. Jadi itu yang maksudnya branding sekolah ya? Yes, branding sekolah. Iya. Artinya secara teknologi dia adopt ke abad 21 gitu kan ya, sehingga dia mendapat keuntungan seperti tadi ya. Iya. Oke. Selanjutnya Bu. Ada juga sekolah ya, keuntungan biasanya itu pengalaman kami juga itu pada sekolah yang punya satu kelas untuk standarisasi. Jadi biasanya sekolah ini punya banyak cabang di seluruh Indonesia. Jadi dia punya satu sistem kelas standarisasi, jadi udah punya sistem lengkap. Jadi guru terbaik di sekolah itu disuruh mengajar di kelas tersebut dan akhirnya menjadi kurikulum atau percontohan. Sebenarnya ngajar yang baik itu seperti apa sih? Gitu. Jadi guru-guru yang di luar daerah ya, yang susahnya trainingnya agak jauh, itu bisa kita share videonya. Ternyata mengajar yang baik seperti ini, metode seperti ini gitu. Sudah banyak sekolah yang berpikir kayak gitu juga tuh. Tapi ya kalau dilihat dari fungsinya gitu ya, ini kayaknya bisa juga implementasi di luar edukasi ya. Maksudnya buat training kelas di industri, pabrik-pabrik gitu ya, perusahaan-perusahaan ya. Bisa. Apalagi kan sudah ada recording system ya. Jadi sebenarnya training sekali, nanti orangnya yang pengen trainingin nggak usah harus datang ke pabrik atau ke kantornya, tinggal menonton ya hasil training itu tersebut gitu sih. Jadi lebih efektif juga kayak gitu sih. Oke. Sobat Recode, dicatat bahwa education system ini tidak hanya memberi keuntungan untuk sekolah ya, tapi perusahaan-perusahaan ya yang menyelenggarakan training internal, training kelas gitu ya, apakah untuk safety, untuk security atau untuk yang lain itu HS ini barangkali misalnya. Mereka bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal tersebut tanpa harus punya kelas, gitu ya? Betul. Gitu kan? Iya, menarik. Nah, kalau boleh tahu ya, Ibu kan sebagai penyedia solusi ini, ada nggak Bu grafiknya? Ibu udah jual berapa gitu untuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah, itu siapa sih? Yang paling banyak yang paling banyak gitu. Kalau grafik mungkin saya presentasi kali ya. Iya, statistik lah. Jadi tahun kemarin kan kita ada evaluasi lah. Dari tahun 2022 ke 2023 kita mempunyai peningkatan presentasi di segmen pendidikan sekitar 20%. Jadi dari tahun 2022 ke 2023 ada 20%. Dan saya yakin sih, maksudnya kita bakal berkembang terus gitu. Jadi pengalaman juga. Jadi kita pernah presentasi di sekolah dan dia punya guru Mandarin. Jadi guru Mandarin cerita, saya sudah memakai Maxup atau Siwu itu dari 10 tahun yang lalu. Kayak gitu. Jadi saya merasa sih kalau di Cina sana masih sudah pakainya lebih dulu dan masih eksis sampai sekarang, saya yakin sih maksudnya masih akan relevan nih penggunaan interaktif flat panel display kayak gitu. Tapi kalau untuk pengalaman banyaknya di jenjang apa, segmen apa, menurut saya sih semua jenjang sih Pak. Gitu. Terlebih ke universitas sama SMA sih yang mungkin lebih banyak sekarang. Itu karena usernya atau fungsi atau fiturnya yang lebih ke SMA, lebih ke kuliah gitu. Apakah ada fitur-fitur untuk misalnya anak TK atau fitur SD? berbeda ya? Iya, itu dari Maxup sendiri ada, tentu saja ada. Ada. Jadi kalau si Maxup itu punya Note-nya itu sebenarnya udah ada template-nya juga. Jadi seperti yang Maxup Plus tadi kita Note ini aplikasi ya, salah satu aplikasi di Note di Maxup ya. Semacam whiteboard kali ya. Whiteboard. Jadi dalam whiteboardnya itu kalau untuk TK itu sebenarnya ada, kalau TK sebenarnya bukan di Note-nya sih, tapi di Maxup Plus-nya. Jadi kita punya template sendiri, jadi ada bermain games lah. Jadi template-nya itu si anak TK-nya ini bisa game sederhana. Sekarang anak TK kan udah mulai berhitung ya, tapi berhitung sederhana kan, tanpa kurang. Game. Jadi kalau untuk anak TK kita punya template game sendiri. Terus kalau udah built in ya? Iya, sudah built in dan gratis gitu kan. Kalau untuk anak TK, SD biasanya digunakan untuk biasanya materi si teacher-teachernya lebih suka interaktif, jadi banyak tampilan video, terus gambar gitu. Karena kan warnanya juga
bagus ya. Iya, Maksudnya iya, iya. beda dengan proyektor yang mungkin harus punya ruangan yang gelap, terus gambarnya juga kurang jelas ya gitu. Oh, oke. Terus buat mata anak-anak itu juga aman ya, anak SD? Aman. Ada fitur tertentu? Ada. Jadi di Maxup sendiri ada fitur eye care. Eye care. Jadi emang sudah didesain Eye itu maksudnya mata, bukan eye saya kan? Iya. Eye mata, ya. Eye mata, Pak. Iya, Jadi peduli mata nih. Iya, peduli mata, siap. Jadi anak-anak sambil belajar melihat display pun itu masih bagus, masih oke kayak gitu. Iya. Dan ini bukan ngomong-ngomong sendiri ya, tapi ada sertifikatnya ya Ada untuk eye care ya? Ada Pak Dari sertifikatnya. siapa tuh Bu? Dari TUV Eye Convert, nanti bakal aku jelasin sih. Oh, TUV ya? TUV. Dari Jerman ya kalau nggak Jerman, salah ya? Itu khusus ya disertifikasi untuk eye care ya? Iya, sudah ada Pak sertifikatnya. Oh, iya. Sobat Riko catat bahwa untuk mata supaya anak-anak itu tidak terganggu atau tidak merusak mata ya. Ada sertifikasinya, dan sertifikasinya nanti Ibu Betty akan share ke kita ya. Jadi dari lembaga internasional, Sobat Riko. Lanjut Bu Betty. Lanjut. Kalau SMP dan SMA penggunaannya biasanya kalau kita di note-nya itu sudah ada rumus-rumus matematika sederhana. Oke. Jadi ada logaritma, ada aljabar kayak gitu. Jadi kita ada template-nya sih sebenarnya. Iya. Template-nya banyak, matematika ada itu tadi logaritma. Terus ada geografi, ada globe juga dalamnya. Terus kalau kimia ada tabel periodik kayak gitu. Jadi semuanya lengkap. Jadi semua jenjang sih dari TK sampai SMA tuh ada gitu. Oh, iya. Ada buat trigonometri ya, jadi ruang gitu ya, jadi Ada ruang. sudut ruang gitu ya, ada ya. Sudah ada Pak lengkap. Termasuk bisa gambar garis-garisnya gitu ya, ini sudut berapa derajat Bisa, gitu, bisa ada. ya. Ada busur derajat ya katanya. Ada busur Pak, lengkap. Oh, oke. Ada penggaris, ada busur. Dan kita kalau narik garis nggak usah pakai penggaris Kayu. beneran gitu ya, nggak usah ya. Enggak, sekarang sudah digital semuanya. Tangan kita narik garis pasti lurus. Pasti lurus. Karena bantuan itu. Oh, plus sudutnya juga pasti benar. Yes, pasti Pak. Oke, menarik. Itu SMP, SMA ya, SMK juga lah ya, yang pakai kebutuhan khusus seperti itu ya. Ya kuliah juga lah ya. Oke. Oke, dari sisi barangnya itu durability-nya, terus ya kita ngomongin garansi lah ya. After sale service-nya gimana? Untuk Maxup sendiri sebelumnya sudah punya garansi itu 3 tahun setelah pembelian. Jadi segala kerusakan software dan hardware, jika masih masih karena mungkin softwarenya, kerusakan alatnya itu masih dalam garansi dan gratis. Tapi jika misalnya jatuh sendiri gitu kan, kelalaian pribadi atau mungkin seperti gempa atau atau banjir, itu nggak bisa dalam masa garansi. Ada S dan K-nya ya. Ada syarat dan ketentuan. Nah, ini 3 tahun ya. Garansinya 3 tahun Pak. 3 tahun atau 50.000 jam itu ya. Mana duluan gitu ya kira-kira ya? Iya, seperti itu. Tapi biasanya garansi 3 tahun. Tapi karena kita sudah hadir dari 2018, itu display yang generasi 2018 itu masih dipakai sampai sekarang dan belum rusak. Oh, yang pertama kali generasi pertama masuk ke bisnis ini di generasi pertama itu sampai sekarang masih dipakai. 2018 ya? Iya. Berarti 6 tahun. 6 tahun masih dipakai. Oke, kalau misalnya terjadi kerusakan, apa yang harus dilakukan gitu ya? Iya, apakah aku harus kirim barangnya atau kalau aku di Surabaya? Nah, iya, kalau udah di luar pulau gitu Bali, luar pulau gimana nih? 86 inch lagi kan? Iya. Baiknya kalau misalnya ada kerusakan, sebenarnya aliansi bisa provide untuk kerusakannya kayak gitu. Tapi sekarang kita sudah kolaborasi dan Maxup sendiri sudah bekerjasama dengan HSN. HSN itu pihak ketiga. Pihak ketiga, nama High Point Service Network. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, nanti tinggal di searching aja di Google, sebenarnya ada HSN. Nanti bisa calling ke nomor tersebut dan menginformasikan serial number, terus terakhir kemarin beli tahun berapa dan di mana kayak gitu. Nanti akan di follow up melalui ASN itu sih. Oh, jadi ada nomor telepon yang semacam 1.500 berapa gitu ya. Jadi gampang diingat ya mestinya ya. HSN sendiri sudah terdaftar atau sudah bersama hadir di 85 kota. 85 kota di seluruh Indonesia. 34 provinsi di Indonesia. 34 provinsi. Oke, jadi kalau sekolah-sekolah yang ada di 85 kota itu dan 34 provinsi itu jangan khawatir ya. Jangan khawatir, karena kita sudah tersebar semua di Indonesia. Oh, iya.
dalam hal terjadi kerusakan telepon aja gitu Iya, ya. telepon saja. Ada unit pengganti? Ada unit pengganti ada. Kalau sampai harus ganti ya. Kalau sampai harus ganti itu akan diganti secara gratis gitu. Oh, kalau masih dalam masa garansi. Yes. Oh, oke. Oke. Iya. Menarik. Hmm. Oke, Om. Ini jadi banyak benefit ya. Jadi kita dengar tadi Sobat Record, siswa dapat keuntungan, dapat benefitnya, guru dapat benefitnya, yayasan mendapat benefitnya, dan kalau sudah masang barang ini tidak perlu khawatir ya. Yes. Karena ada jaminan purna jual ya, after sales service. Betul, Pak. Ya. Mungkin ada pesan-pesan lain nih Bu Betty dari pengalaman di lapangan. Branding sekolahnya naik, dan mereka biasanya kalau nggak salah Ibu Betty bilang kalau udah beli satu tuh nggak tahan buat nambah lagi gitu ya. Betul. Pengalaman juga. Jadi kalau misalnya sekolah kan biasanya uji coba satu kelas dulu. Iya. Tapi setelah dipakai satu kelas itu kan kayak kelas yang lain cemburu nih Pak. Oh iya. Jadi kadang-kadang si orang tua murid yang datang itu bakal bilang ke gurunya kalau misalnya kelas saya kenapa nggak dipakai anak saya gitu kan. Jadi dengan itu sih banyak ada permintaan dari guru juga, dan murid juga mungkin kecemburuan itu ya. Iya. Jadi saya rasa sih sekolah jangan khawatir sih, maksudnya sekarang sudah banyak yang memakai dan pasti akan menambah si jumlah muridnya gitu karena sudah lebih dulu menggunakan teknologi seperti ini. Gitu. Oke, Om, menarik, sangat menarik nih. Iya. Udah nggak sabaran nih untuk hand on langsung. Apa yang Om Febran bilang itu betul, menarik. Ikuti terus Tricot.